Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Mutakin dengan NIM 122210061 dari program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama dengan NIM 122210077 dari Prodi Teknik Sipil. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Aditya dengan NIM 122210085 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Aspasio Poroman dengan NIM 1223035 dari program studi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Gunawan Rianto dengan NIM 122210080 dari Prodi Teknik Sipil. Dan perkenalkan, nama saya Lutfi Ataulah Riyadi dengan NIM 122210086 dari Prodi Teknik Sipil. Motor listrik. Mesin motor listrik adalah jenis mesin yang digerakkan oleh listrik sebagai sumber dayanya. Mesin motor listrik terdiri dari beberapa komponen utama yaitu stator, rotor, dan sistem pengendali atau controller. Mesin motor listrik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mesin motor konvensional. Di antaranya adalah lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih mudah diatur kecepatannya. Mesin motor listrik juga membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin motor konvensional karena tidak memiliki komponen-komponen seperti busi, sistem pembakaran, dan pelumas yang kompleks. Mesin motor listrik DC atau direct current adalah jenis mesin motor listrik yang menggunakan arus searah sebagai sumber daya. Mesin motor listrik DC terdiri dari beberapa komponen utama yaitu komutator, stator, rotor, dan sistem pengendali atau controller. Rangkaian masalah. Cara kerja motor listrik DC mengandalkan dua unit yakni stator dan rotor. Stator merupakan unit yang terdiri dari kumparan medan dan rangka yang tidak dapat berputar. Sementara rotor merupakan unit yang terdiri dari kumparan jangkar yang dapat berputar. Motor listrik DC dalam prinsipnya mengandalkan elektromagnet. Cara kerja motor listrik jenis ini mengalirkan arus listrik dari kumparan sampai permukaan magnet utara. Setelah mendapatkan aliran listrik, magnet akan bergerak dari utara ke kutub selatan. Kumparan magnet selatan nantinya akan bergerak menghadap ke arah kutub utara. Ketika kedua kutub saling berhadapan, akan timbul gaya tarik-menarik kuat yang membuat kumparan berhenti bergerak. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak. Jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet P, hadirnya gaya elektrik tentu tidak lepas dari seorang penemu. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah pada medan magnet, akan terjadi gaya magnetik maksimal sin 90 derajat sama dengan 1. Dengan kata lain, agar gaya magnetik dapat terbentuk secara maksimal, medan magnet harus dikondisikan tegak lurus dengan arah arus listrik yang mengalir. Kaidah tangan kanan. Untuk kaidah tangan kanan gaya Lorentz yang pertama menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari sebagai arah arus listrik, kedua jari telunjuk sebagai arah medan magnet, ketiga jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Untuk kaidah tangan kanan yang kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka serta lebih mudah digunakan. Terlebih jika sudut alfa tidak sama dengan 90 derajat, yaitu ibu jari sebagai arah arus listrik dan keempat jari lainnya sebagai arah medan magnet, telapak tangan sebagai arah gaya Lorentz. Lalu, penjelasan selanjutnya adalah tentang rumus hukum Lorentz, di mana ketika ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar I, serta kawat tersebut diletakkan pada tengah medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnetik pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya magnetik dengan arus listrik, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya pada kawat tersebut, sehingga kemudian muncul rumus sebagai berikut, yaitu Lorentz sama dengan B atau kuat arus medan magnet yang mempunyai satuan Tesla, lalu ada I dikalikan dengan I, kuat arus yang mengalir pada kawat dan satuan ampere, dikalikan dengan L atau panjang kawat dan satuan M, meter, lalu dikalikan dengan sin alfa. Alfa adalah sudut yang dibentuk dari B dan I. Sejarah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah sebuah konsep fisika yang menjelaskan gaya yang dialami oleh suatu benda bermuatan ketika berada dalam medan magnetik. Konsep ini dinamai dari fisikawan Belanda bernama Hendrik Lorentz yang menemukan
dan mengembangkan teori ini pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1892, Lorentz menyatakan bahwa gaya listrik dan gaya magnetik merupakan dua aspek yang tak terpisahkan dari fenomena elektromagnetik. Kemudian, pada tahun 1895, Lorentz menerbitkan teorinya tentang kontraksi panjang dan dilatasi waktu, yang merupakan konsep penting dalam relativitas khusus. Teori gaya Lorentz sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika dan fisika Perancis bernama Charles Augustin de Coulomb pada abad ke-18. Coulomb menemukan bahwa benda bermuatan akan mengalami gaya tarik-menarik atau tolakan-tolakan ketika berada di dekat benda bermuatan lainnya. Hubungan antara gaya listrik dan gaya Lorentz. Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorentz adalah prinsip gaya Lorentz yang diterapkan pada motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan kumparan mengakibatkan gerak memutar. Lalu penjelasan selanjutnya adalah definisi travelator. Travelator adalah mesin yang dipakai untuk mobilisasi dalam gedung. Fungsi utamanya adalah untuk membantu perpindahan manusia ataupun barang. Beberapa gedung memasang mesin ini untuk membantu mobilisasi vertikal dari lantai satu ke lantai berikutnya. Lalu, penjelasan selanjutnya adalah prinsip kerja travelator. Prinsip kerja travelator sangatlah sederhana. Ketika travelator dihidupkan, konveyor mulai bergerak dan mengangkut orang ataupun barang dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Gerakan konveyor ini terjadi karena adanya motor listrik yang menggerakkan drum yang dipasang pada ujung travelator. Drum ini memiliki sabuk konveyor yang membawa barang atau orang secara terus-menerus pada kecepatan yang sudah diatur. Travelator juga menggunakan teknologi sabuk konveyor yang dirancang khusus untuk memindahkan orang ataupun barang dengan aman dan nyaman. Sabuk konveyor ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan dapat mengangkut beban yang cukup berat. Di atas sabuk konveyor terdapat papan ataupun lantai yang nyaman dan aman untuk diinjak oleh pengguna. Kelebihan 1. Metode yang mudah untuk membuat alat. 2. Tidak mengkonsumsi banyak energi dikarenakan adanya pemulihan energi yang bisa menghemat sampai sebesar 50%. 3. Pergerakan konveyor yang tergolong lancar dan tidak membuat suara bising. Kekurangan 1. Hanya dapat mengangkut benda-benda kecil yang muatannya ringan. 2. Dikarenakan bahan yang digunakan merupakan kardus dan posisi motor listrik berada di luar, alat kali ini rentan terhadap air. Saran 1. Bisa membuat penampilan alat lebih menarik. 2. Menggunakan alat dan bahan yang memiliki kualitas yang lebih bagus. 3. Meningkatkan kualitas dan mutu dari alatnya tersendiri.